Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat tanggal 25 Juli 2025. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Kitab Mazmur 85 ayat 1-8. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan di dalam kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah luput dari kami ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa oleh karena kami akan mempersiapkan hati dan pikiran untuk membaca, bahkan merenungkan bagian firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan boleh kami pakai untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam setiap hari kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa ini di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur pasal 85 ayat 1-8. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah, Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Tuhan, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Amin. Firman Tuhan. Di dalam renungan harian Toraya, pengampunan mendatangkan pemulihan. Yana di pertama bahasa Toraya, kadi pagarisan umpabu itu kati lendokan. Gelas ketika pecah, ia dapat diperbaiki. Namun, sekalipun dapat disatukan kembali, ia tidak lagi dapat menampung air dengan baik. Bahkan bentuknya pun tidak akan lagi seperti sebelumnya. Analogi gelas pecah ini sering digunakan untuk menggambarkan tentang kehidupan, bahwa ketika hidup ini telah rusak, ia tidak dapat lagi dipulihkan secara sempurna. Namun, benarkah demikian? Bagaimana dengan kehidupan bangsa Israel, terutama yang digambarkan dalam Mazmur pasal 85 hari ini? Siklus kehidupan bangsa Israel ialah percaya, memberontak, menderita, dan dipulihkan. Siklus itu terdapat juga dalam bacaan Mazmur hari ini. Pasal 85 ini ditulis pasca mereka kembali dari pembuangan. Ini dimulai dengan sebuah ungkapan syukur bahwa kembalinya bangsa Israel dari pembuangan hanya karena kemurahan Tuhan. Pemazmur menulis bahwa Tuhan telah mengampuni bangsa Israel. Status mereka sebagai umat pilihan telah dipulihkan. Dengan membawa mereka kembali dari pembuangan, pengampunan yang Allah nyatakan bagi bangsa Israel mendatangkan pemulihan. Dosa dan kesalahan mereka ditutupi. Pemulihan itu bersifat menyeluruh. Pemulihan yang dimaksud ialah kembalinya bangsa Israel pada keadaan atau kondisi
sebelum mereka terbuang. Hak-hak mereka dikembalikan, termasuk hak atas tanah. Bangsa Israel kembali menikmati hidup sukacita di dalam Tuhan. Sebagai umat pilihan Tuhan, kita mesti memiliki keyakinan bahwa kita bukanlah gelas pecah di tangan Tuhan yang tidak dapat Ia pulihkan. Saat kita merindukan pemulihan itu akan dinyatakan karena kemurahan Tuhan dan disertai pertobatan yang sungguh. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat. Pagi ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu oleh karena kasih setia-Mu kepada kami. Kami datang bersyukur dan berterima kasih oleh karena baru saja kami membaca dan merenungkan bagian firman-Mu ya Tuhan lewat renungan harian Toraya Jumat 25 Juli 2025 ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan boleh kami pakai untuk memuji memuliakan nama-Mu, khususnya bagi jemaat-Mu di Jemaat Laheroi ya Tuhan. Tuhan Bapa dalam sorga, saatnya Tuhan kami masuk dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mendoakan khususnya pembangunan gedung gereja di Jemaat Laheroi Balikpapan ini ya Tuhan. Kiranya pembangunan ini ya Tuhan akan tetap berjalan dengan baik dan boleh terselesaikan dengan baik. Kami mohon atas kuasa dan pertolongan-Mu bagi pekerja tukang yang boleh mengerjakan. Sertailah tukang ini ya Tuhan, berilah kesehatan, berilah kekuatan agar mereka boleh mengerjakan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu di Jemaat Laheroi Balikpapan ini ya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan bagi seluruh anggota jemaat-Mu. Kiranya mereka boleh merasakan kuasa daripada-Mu ya Tuhan, hingga jemaat-Mu ini ya Tuhan akan selalu setia, selalu sehat untuk bersukacita di dalam jemaat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat-Mu jika ada yang mengalami kurang sehat oleh karena penyakit, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya mereka boleh merasakan kuasa dan pertolongan-Mu daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa ya Tuhan buat negara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu setia untuk melindungi, menjauhkan dari segala kuasa kegelapan. Engkau selalu melindungi di dalam naungan kuasa Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terimalah doa ini ya Tuhan yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laheroi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.